Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu dengan NIM D1A02310063. Dalam konten ini, saya akan membahas 3 proses penting yang dilakukan pemerintah dalam mengelola wilayah Indonesia melalui pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Pertama-tama, mari membahas terkait pembentukan daerah. Pembentukan daerah adalah proses menciptakan daerah baru dari wilayah yang sudah ada. Hal ini biasanya disebut dengan pemekaran, di mana sebuah daerah seperti kabupaten atau provinsi dibagi menjadi 2 wilayah atau lebih. Misalnya, sebuah kabupaten yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak bisa dibagi menjadi 2 kabupaten yang lebih kecil. Pembentukan daerah dapat dilakukan karena beberapa alasan penting. Pertama, untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Wilayah yang terlalu luas bisa menyulitkan pengelolaan dan pelayanan publik. Dengan adanya daerah baru, pengelolaan menjadi lebih terfokus. Yang kedua, ada pembangunan yang lebih merata. Daerah yang lebih kecil dapat lebih fokus dalam pembangunan dan perhatian dari pemerintah yang seringkali terhambat oleh wilayah yang terlalu luas. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi daerah. Beberapa daerah memiliki potensi ekonomi, budaya, ataupun sosial yang belum berkembang maksimal. Jika wilayah tersebut menjadi daerah terpisah, pengelolaannya dapat lebih efektif. Selanjutnya, mari membahas terkait penghapusan daerah. Penghapusan daerah berarti mencabut status sebuah daerah, sehingga daerah tersebut tidak lagi berdiri sendiri. Biasanya, daerah yang dihapus akan digabungkan dengan daerah lain. Misalnya, jika sebuah kota atau kabupaten mengalami masalah yang serius, bisa jadi daerah tersebut digabung ke wilayah yang lebih besar. Penghapusan daerah dapat dilakukan karena beberapa alasan. Pertama adalah masalah administrasi ataupun keuangan. Daerah yang keuangannya sangat buruk atau tidak mampu mengelola tugas pemerintahannya bisa dianggap tidak efektif. Yang kedua adalah jumlah penduduk yang terlalu kecil. Daerah dengan sedikit penduduk mungkin tidak efisien untuk dikelola dan lebih baik digabung dengan daerah yang lebih besar untuk menghemat biaya administrasi. Yang ketiga adalah masalah serius lainnya. Jika sebuah daerah mengalami konflik yang berkepanjangan atau pemerintah yang tidak berjalan dengan baik, pemerintah pusat bisa memutuskan untuk menghapus daerah tersebut agar masalah tersebut tidak mengganggu stabilitas daerah sekitarnya. Yang terakhir adalah terkait penggabungan daerah. Penggabungan daerah adalah proses menyatukan 2 atau lebih daerah menjadi satu wilayah baru. Misalnya, 2 kabupaten kecil yang digabungkan untuk membentuk kabupaten yang lebih besar dan lebih kuat. Tujuan penggabungan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pembangunan. Penggabungan daerah dapat dilakukan karena beberapa alasan. Pertama adalah untuk menghemat biaya pemerintahan. Jika 2 atau lebih daerah kecil digabungkan, pengelolaannya akan lebih efisien karena biaya operasional pemerintah bisa dibagi antara lebih banyak penduduk dan wilayah. Yang kedua adalah daerah kecil tidak mampu berdiri sendiri. Beberapa daerah kecil mungkin tidak memiliki sumber daya atau infrastruktur yang cukup untuk mengelola pemerintahan secara mandiri. Dengan digabungkan, mereka bisa lebih kuat dan lebih efisien. Dan yang terakhir adalah penyatuan budaya dan potensi ekonomi. Kadang, penggabungan dilakukan untuk menyatukan daerah dengan potensi ekonomi atau budaya bisa berkembang lebih baik jika dikelola bersama. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari ketiga proses yang dibahas tadi, yaitu pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, merupakan cara bagi pemerintah untuk mengelola wilayah agar lebih efektif dan efisien. Setiap keputusan yang diambil memerlukan perencanaan yang matang dan kajian yang mendalam, agar keputusan tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.